Oke, baiklah. Kita akan menjawab soal kita yang nomor 8. Di sini ada soal diketahui dua lingkaran dengan persamaan. Kita lihat kapan. Yang kedua ini persamaannya. Terus yang ditanyanya adalah garis singgung lingkaran luar kedua lingkaran itu adalah berapa? Oke. Terlebih dahulu kita harus menentukan pusat dari titik pusat ataupun jari-jari dari masing-masing persamaan lingkaran tersebut. Yang pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6x kurang 2y tambah 6 sama dengan 0. Itu pusatnya. Kita akan mencari, kita anggap P pusat. Ingat adik-adik, itu setengah min setengah A, koma min setengah B. Maka dia pusatnya adalah min setengah A. A itu adalah min 6 dan min setengah B, B itu adalah min 2. Maka pusatnya adalah 3,1. Sedangkan jari-jarinya adik-adik itu adalah akar dari jumlahkan ini, jumlah kuadrat dari 3 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang C yaitu 6. Maka R-nya adalah 9 ditambah 1, 10, 10 kurang 6. Maka akar 4 yaitu 2. Kita ambil yang positif ya adik ya. Oke. Selanjutnya ini untuk yang persamaan yang pertama. Persamaan lingkaran yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8x dikurang 10y tambah 37 sama dengan 0. Ini kita anggap Q. Titik pusatnya sama seperti yang pertama. Cara menjawab untuk mencari titik pusat min setengah A berarti min setengah kali min 8 berarti 4, min setengah kali min 10 5. Kemudian jari-jarinya adalah akar dari sama, kita kuadratkan jumlah kuadrat dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang C nya 37. Artinya sama dengan 16 tambah 25 kurang 37 sama dengan akar dari 41 dikurang 37, akar 4 sama dengan 2. Lalu kita akan mengecek jaraknya, apakah dia di luar atau di dalam. PQ, maka mencari jarak PQ itu adalah y x kuadrat dikurang x1 dikurang x2 4, x2 kurang x1 4 dikurang 3 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 17. Ternyata ini kita anggap R besar ya adik-adik ya. Ini R besar biar ada perbedaan dengan yang pertama. Oke. Maka ternyata PQ lebih besar dibanding dengan R tambah R. 2 tambah 2 4. Sedangkan akar 17 4, lebih. PQ juga lebih besar dari R kurang R. R kurang R nya adalah 2 kurang 2 0. Oke. Maka ternyata dia memiliki garis singgung lingkaran dalam dan lingkaran luar. Jadi ditanya garis singgung lingkaran luar, PGS luar. Oke. Seandainya gambar lingkaran itu kita gambar seperti ini ya adik-adik. Ini P-nya, ini Q-nya. Maka jarak ini tadi sudah dapat. Oke. Inilah yang ditanya tuh adik-adik ya. Ini ditanya persamaan garis singgungnya. Maka dia untuk persamaan garis singgung yaitu rumusnya nanti Y dikurang B sama dengan M dikali X kurang A plus minus M 1 tambah M kuadrat R 1 tambah M kuadrat. Maka kita akan mencari M-nya kita dapat dari jaraknya ya. Kita cari Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke. Maka dia Y2 5 dikurang 1 per 4 kurang 3 4 bagi 1 4. Oke, semua sudah ada. Kita ambil salah satu dari persamaan ini. Oke, titiknya kita ambillah P 3,1 dan R-nya 2 serta M-nya tadi 4. Kita masukkan. Ini kita masukkan kemari. Y kurang B, Y kurang B.
B-nya itu 1 sama dengan M-nya 4 dikali X kurang A. X kurang A itu 3 plus minus R 2 akar dari 1 tambah M kuadrat. M kuadrat 4 kuadrat 16. Maka Y kurang 1 sama dengan kalikan ke dalam 4X kurang 12 plus minus 2 akar 17. Maka persamaannya adalah, ini pindahkan minus 1 ke kanan jadi 4X kurang 11 plus minus 2 akar 17. Dari soal kita, jawabannya itu yang lebih cocok adalah A. Plus minus 4X kurang 11 tambah 2 akar 17. Yang satu lagi Y sama dengan 4X kurang 11 dikurang 2 akar 17. Oke, cukup jelas deh ya untuk pembahasan kita soal nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Jika ada matriks A 2 1 0 4 dan matriks B min 3 min 6, maka A pangkat 6B itu sama dengan bagaimana? Oke. Ini pertama kita selesaikan dulu adik-adik. Kita selesaikan dulu A dikali A. Ini artinya A kuadrat. Maka A kali A ini adalah sama dengan matriks 21 0 4 dikali 21 0 4. Maka perkalian matriks ini 2 kali 2 ditambah 1 kali 0. 2 kali 2 4, 1 kali 0 0, berarti 4 tambah 0 4. Kemudian 2 kali 1 2, 1 ditambah 1 kali 4 4, 2 tambah 4 6. Kemudian yang bawah 0 kali 2 0, 4 kali 0 0, maka 0 tambah 0 0. Kemudian 0 kali 1 0 ditambah 4 kali 4 16. Oke. Ini adalah untuk A kuadrat. Di sini A pangkat 6 B, maka bisa kita buat A kuadrat atau A kali B. Kita cari A kali B ini adalah 2 1 0 4 dikali min 3 min 6 sama dengan kalikan 2 kali min 3 itu min 6 ditambah 1 kali min 6 min 6, berarti min 6 tambah min 6 min 2 min 12. Kemudian 0 kali 3 min 3 0, 4 kali min 6 min 24, berarti 0 ditambah min 24 min 24. Ini D boleh kita keluarkan angka dari sini, kita keluarkan dia sama-sama dibagi 6 atau sama-sama dibagi 4 ya. Kita keluarkan 4, maka di sini 4 dikali min 3 dengan min 6. Dan sini bisa kita lihat adik-adik bahwa di sini A-nya 4 dan B-nya tetap ya, B-nya tetap min 3, min 6. Maka di sini A-nya 4. Maka bisa kita lihat, oke adik-adik, untuk A pangkat 6 ini, A pangkat 6 dikali B, ini artinya A-nya itu 4, pangkat 6 dikali B. 4 ini 2 pangkat 2 kali 6, maka 2 pangkat 12 kali B. Maka dia A pangkat 6 dikali B itu hasilnya adalah 2 pangkat 12 dikali B. Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal kita nomor 10, nomor terakhir. Diketahui ada persamaan A tambah B tambah A tambah 2B tambah 3C sama dengan 12. Persamaan kedua 2AB ditambah 3AC tambah 6BC sama dengan
48. Ini ditanya A tambah B tambah C sama dengan titik. Oke. Ini persoalan kita nomor 10. Ini kalau secara kita gunakan eliminasi substitusi itu tidak bisa ya adik-adik ya. Maka kita gunakan caranya, kita gunakan pemisahan. Misalkan A itu sama dengan X sama dengan A, Y itu sama dengan 2B, dan Z itu sama dengan 3C. Oke. Maka persamaan yang atas, yang pertama itu X tambah Y tambah Z itu sama dengan 12. Persamaan pertama. Setelah kita ganti dia ya, kita ubah dia ya. Ini 2AB tambah 3AC tambah 6BC sama dengan 48. 2AB berarti ini A dikali 2B. A dikali 2B berarti X, Y ditambah 3AC. 3C ada tadi, Z, A-nya X, berarti X, Z ditambah 6BC. 6BC ini terdiri dari 2B dikali 3C, maka dia Y, Z sama dengan 48. Ini persamaan kedua. Oke, kita lanjut. Persamaan 1 kita olah. X tambah Y tambah Z itu sama dengan 12. Ini kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, maka hasilnya ini nanti X tambah Y dikuadratkan ditambah 2 kali X tambah Y kali Z ditambah Z kuadrat sama dengan 144. Kemudian ini kita uraikan, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ini kita kalikan ke dalam. Tambah 2X tambah 2X kali Z, 2XZ. Oke. 2Y kali Z, 2YZ ditambah Z kuadrat sama dengan 144. Kemudian kita pisahkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2XY tambah XZ tambah YZ sama dengan 144. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY tambah XZ tambah YZ itu dari persamaan kita yang kedua, yaitu 48 sama dengan 144. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 144 dikurang, pindahkan, kurang 96. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 48. Di sini bisa kita perhatikan adik-adik, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 48 itu sama artinya XY tambah XZ tambah YZ sama juga 48. Maka boleh kita buat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan XY tambah XZ ditambah YZ itu sama dengan 48. Kemudian kita pindahkan ruasnya satu-satu. Kita pindahkan ke kiri. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang XY kurang XZ dikurang YZ ini sama dengan 0. Oke. Di sini bisa kita buat, kita manipulasi sedikit ya. Ini kita rombak, kita buat gini deh. Ini setengah X kuadrat dikurang XY pasangannya Y kuadrat. Ini Y kuadrat kita buat setengah Y kuadrat. Kita rombak sedikit ya. Oke. Ditambah setengah X kuadrat, setengah X kuadrat tambah setengah X kuadrat udah X kuadrat, udah selesai. Dikurang XZ ditambah setengah Z kuadrat. Oke. Kemudian Y kuadrat kita buat setengah Y kuadrat dikurang YZ. YZ tinggal lihat, dikurang setengah Z kuadrat. Ini sama dengan 0. Oke.
Bisa ya, diperhatikan aja ya. Setengah x kuadrat tambah setengah x kuadrat, setengah y kuadrat tambah setengah y kuadrat, setengah z kuadrat ditambah gitu ya, ditambah setengah z kuadrat itu z kuadrat. Oke. Min xy ada min xz, min yz. Oke, kita keluarkan setengahnya. Setengah, maka ini x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Kemudian ditambah setengah x kuadrat dikurang 2xy ditambah z kuadrat ditambah setengah y kuadrat dikurang 2yz ditambah z kuadrat, ini sama dengan 0. Kemudian setengahnya kita keluarkan adik-adik ya. Setengah untuk seluruhnya, setengah untuk seluruhnya x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat kemudian ditambah x kuadrat dikurang 2xz ditambah z kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2yz ditambah z kuadrat sama dengan 0. Setengah kita pindahkan ke kanan, maka itu 0 ya. Kemudian ini kita uraikan, maka kita faktorkan menjadi x dikurang y kuadrat ditambah ini x kurang z dikuadratkan ditambah y kurang z dikuadratkan sama dengan 0 bagi setengah 0. Oke. Dari sini deh bisa kita simpulkan bahwa x sama dengan y, x juga sama dengan z, dan y juga sama dengan z. Kenapa? Karena di sini x kurang y kurang z hasilnya 0. Oke. Maka di sini adik-adik x sama dengan y, x sama dengan z, y sama dengan z. Kita lihat dari persamaannya. Oke, maka dia kita buat x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa. Kita lihat dulu persamaannya. Di sini ada 12 tadi. Kalau kita tambahkan hasilnya 12. Berapakah itu? Berarti 12 bagi 3, 4. Maka x sama dengan y sama dengan z itu sama dengan 4. Oke, ini masih x, y, z. Coba kita masukkan ke persamaan kedua. 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 16 kali 3 48. Ya, benar. 4. Oke. Selanjutnya kita akan mencari a tambah b tambah c. Belum selesai, ya. Maka kita cari yang tadi kita pakai pemisahan tadi, x sama dengan a. X sama dengan a. Maka a sama dengan 4. Kemudian y sama dengan 2b. 4 sama dengan 2b, b sama dengan 2, kemudian z sama dengan 3c. Maka c sama dengan z-nya 4 per 3. Oke, yang ditanya adalah a tambah b tambah c sama dengan a-nya 4 ditambah 2 ditambah 4 per 3. Kita samakan penyebutnya, sama-sama 3, 12 ditambah 6 ditambah 4, hasilnya adalah 22 per 3. Maka dia untuk persoalan kita yang nomor 10 itu adalah 22 per 3. Jawabannya adalah dodol. Cukup jelas deh ya untuk pembahasan kita yang soal nomor 10. Mungkin demikian yang bisa kita abang sampaikan. Sekian dan terima kasih.